Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Satu topik yang luar biasa saya diberi oleh Pastor Peter. Sepanjang minggu ini kita banyak membahas tentang bagaimana kita upgrade kita punya iman, upgrade faith dalam hidup kita. Tidak pernah salah saudara, saudara memilih iman kepada Kristus. Dia yang telah mati, menebus saya dan saudara, melebihi segalanya dia lakukan buat saya dan saudara. Dan dia menang di atas maut. Oleh karena itu hari ini kita juga menang karena kita iman di dalam Yesus, amin. Saudara, tidak pernah kebetulan satu tema ini kita boleh renungkan sepanjang minggu ini, bagaimana kita harus upgrade, kita punya iman, kita punya percaya, kita punya faith di dalam hidup ini. Karena begini saudara, firman Tuhan bilang bahwa dunia semakin hari semakin tua. Tiap hari, tiap tahun, tiap jam, tiap menit terus bertambah umur dunia. Karena dunia sudah tua, Alkitab mencatat bahwa kita masuk di zaman yang namanya akhir zaman. Kita tidak pernah tahu tepatnya kapan Tuhan panggil setiap kita, saya dan saudara. Tapi Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman ada banyak kesukaran yang bisa terjadi. Ada banyak kesukaran yang terjadi di dalam akhir zaman, situasi-situasi akhir seperti saat ini saudara. Bantu next, kita baca dulu ayatnya. Keadaan pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Ini kata firman. Dan ini tidak bisa kita rubah, bahwa kenyataannya bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, masa yang susah, masa yang tidak bisa dielakkan, peperangan, situasi ekonomi yang tidak menentu. Alkitab jauh sebelumnya sudah memberitahu bagi setiap kita bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Oleh karena itu, untuk menghadapi masa-masa yang sukar seperti ini diperlukan yang namanya iman. Diperlukan namanya percaya. Diperlukan namanya betul-betul teguh percaya, punya iman yang percaya kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Karena tadi dia telah mengalahkan kematian dan dia menang. Ayat lain dikatakan dalam firman Tuhan, iman mengalahkan dunia. Iman percaya mengalahkan dunia, kita pun pasti menang. Karena selama kita masih di dunia ini, kita punya iman kepada Kristus. Kristus telah menang dan percaya kita juga telah menang. Iman mengalahkan dunia. Mengalahkan apa saudara? Kesukaran, kekhawatiran, tantangan, pergumulan. Hari ini mungkin saudara datang dengan pergumulan yang berat. Tetapi jawabannya kata firman, iman mengalahkan dunia. Saya mau bertanya buat teman-teman, apa pergumulan yang paling berat hari ini yang saudara alami, yang rasa-rasanya saudara tidak bisa lewati? Saudara rasa-rasanya mau putus asa menghadapi kehidupan ini. Saudara jawab sendiri di dalam hati saudara. Tetapi kekuatannya Tuhan bilang bahwa ketika kita punya iman, segala sesuatu di dalam dunia ini pasti kita bisa kalahkan. Karena Tuhan sudah berjanji dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang apa saudara? Kecil ya. Yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Katakan, sebut nama saudara, pamannya nama Mike. Iman saya Tuhan, Mike, iya. Bilang dalam diri saudara, iman saya. Ya, iman saya dan saya. Siapa saudara? Katakan iman. Dan ini kita imani, kita kerjakan penuh dengan teguh. Jangan pernah kita khawatir. Sebab Tuhan sudah berkata bahwa iman kita, saya dan saudara. Nah, topik besar kita tentang upgrade. Tadi kita sudah mengerti iman. Kita beriman karena Yesus Allah kita telah menang di atas segalanya, mengalahkannya. Dan kita beriman kepada Dia supaya kita juga menang. Nah, pelajaran yang kita mau update hari ini iman. Kita perlu mengerti juga 3 hal yang kakak mau bagikan malam hari ini tentang bagaimana kita tingkatkan iman. Kita upgrade iman kita. Yang pertama, bagaimana kita harus upgrade iman kita. Kita baca dulu dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kakak bacakan buat saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah apa? Ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Kakak garis bawahi dikatakan gini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada bahwa Allah itu ada. Cuman yang jadi persoalan hari ini seringkali yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tidak ada pengharapan, karena seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, ketika kita datang kepada Dia, beriman kepada Dia, kita harus percaya betul-betul Dia ada. Firman-Nya berkata bahwa Dia Allah yang menggendong kita. Sampai masa tuamu, aku tetap menggendong engkau. Mari percaya itu. Sebab saudara, ketika saudara bilang, saya beriman, tapi saudara tidak percaya Dia ada di tengah saudara, Dia ada menggendong saudara, Alkitab berkata engkau tidak berkenan. Sampai di situ Tuhan bawa kita mengerti bahwa ketika kita beriman, kita harus betul-betul percaya bahwa Yesus Tuhan kita itu ada. Haleluya. Mari perdalam pengertian kita tentang iman. Mari perdalam pengertian kita tentang iman. Saudara, kakak ambil contoh satu supaya saudara bisa mengerti. Seringkali kita ini datang hari Minggu, contoh kita datang ibadah youth, datang ibadah apa saja. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Pada saat itu akhirnya kita kuat. Iman kita kuat dan teguh. Dan kita percaya dengan sungguh. Tetapi seringkali ketika kita kembali ke realita hidup, seringkali iman kita mulai redup. Kenapa seperti itu saudara? Karena iman kita seringkali cuma di atas permukaan. Kita tidak mau lebih dalam mengerti tentang iman. Ketika kita tidak mengerti dalam tentang iman, kita hanya di permukaan. Ketika Tuhan tidak jawab pergumulan kita, contoh, kita sudah beriman ini, Tuhan saya percaya. Saking percayanya Tuhan, saya bawa pergumulan ini, saya doa puasa. Saya doa puasa, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Tetapi Tuhan belum jawab.
Kalau iman saudara di permukaan, pasti saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara bilang, percuma saya melayani, percuma saya cari Tuhan, percuma saya percaya, Tuhan toh belum jawab. Itu kalau iman saudara dia di permukaan. Tetapi kalau saudara mengerti lebih dalam, Tuhan mengizinkan kita, mengharuskan kita beriman. Tetapi sejauh itu saudara harus mengerti bahwa semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Semua di dalam kehendaknya Tuhan. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia dewasa dan besar menginjil di berbagai daerah di tanah Israel menurut apa yang kita baca di dalam Alkitab. Tidak semua orang yang datang kepada Tuhan yang Tuhan langsung menjawab pada saat itu. Sekian ribu banyak pergumulan yang datang kepada Yesus, tidak serta-merta semuanya dijawab. Tetapi Tuhan jawab karena Tuhan tahu yang mana dia dahulukan, karena dia punya kedaulatan. Ketika kita beriman, Tuhan saya beriman hari ini, tapi harus juga kita mengerti bahwa di atas segalanya Tuhan punya kedaulatan. Tuhan jawab tidak jawab, Tuhan tolong tidak tolong, yang saya tahu saya tetap beriman. Ambil contoh Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau kita pikir dia orang yang betul-betul taat sama Tuhan, orang yang takut sama Tuhan. Bayangkan saja dia diancam, kau harus nyembah patung. Kalau kau tidak nyembah patung, saya akan lemparkan kau ke dalam dapur api. Apakah Tuhan tolong? Pertanyaannya, apakah mereka tidak masuk di dalam dapur perapian? Ceritanya mereka masuk. Dalam hati mungkin, Tuhan tolong, sebentar lagi ini kami masuk di dalam api. Tapi kenyataannya mereka tetap masuk di dalam api. Pertanyaannya, apakah mereka tidak percaya Tuhan? Apa mereka tidak bergantung sama Tuhan? Akhirnya Tuhan tetap izinkan masuk. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita beriman sama Tuhan, tetapi cara Tuhan menolong itu berbeda. Makanya ketika kita beriman, kembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Dan kita percaya kedaulatannya Tuhan. Dia bilang begini, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, Tuhan selamatkan. Sekalipun masuk, tetapi caranya Tuhan menolong berbeda. Seringkali kita posisi hari ini kita sedang berada di padang gurun rasanya. Kenapa Tuhan saya dilahirkan? Saya mau dari keluarga yang serba ada. Saya mau dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi hari ini saya terbatas dengan segalanya. Saudara, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dan setiap kita punya hal yang unik yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Kalau hari ini mungkin saudara dalam keadaan yang tidak seperti apa yang saudara harapkan, mari tetap percaya Tuhan punya cara untuk mengangkat, untuk menolong, untuk mengubahkan, untuk memelihara, untuk memberkati setiap saudara. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Kalau kita bisa upgrade iman kita sampai ke sana, kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Saya kesaksian sedikit, bukan untuk kesombongan, tetapi apa yang saya bagikan, apa yang saya alami, saudara. Satu kali ketika saya tiba di Makassar, Tuhan izinkan saya untuk membantu satu gereja, GBI juga, di Cendrawasih, saudara. Tapi kami terbatas dengan ekonomi. Saya tinggal di rumah keluarga di BTP. Pelayanan di Cendrawasih. Tuhan izinkan kami berapa kali naik PT-PT untuk bolak-balik. Saya bersama saudara saya di bawah saya 1 tahun, namanya Yepta. Tetapi tidak selamanya keadaannya ada uang kos untuk PT-PT. Tetapi karena cinta kami percaya bahwa segala hal tidak dibatasi dengan seperti itu. Tuhan masih kasih kaki buat kami. Tidak 1 kali 2 kali harus jalan dari BTP sampai Cendrawasih. Dan tidak harus pulang pergi. Dan tidak mau ditahu oleh siapa-siapa.
Dan kami tidak mau menangis. Saya bersama adik saya tidak mau menangis. Yang kami tahu Tuhan pasti tolong. Perjalanan seperti itu kami tidak pernah mengeluh. Karena satu tujuan bahwa yang kami layani, yang kami cintai adalah Tuhan yang hebat. Kalau hari ini tidak seperti apa yang kami harap, kalau hari ini kami di padang gurun, kalau hari ini kami susah, yang kami tahu Tuhan kami tak pernah tinggalkan kami. Jalan saja, Tuhan buka jalan. Dan bukan untuk kesombongan. Karena enggak, kalau Tuhan memproses hidup kita, kita terima proses itu. Karena selama kita tidak terima proses itu, maka akan bergulir terus di proses itu. Kita tidak akan pernah maju-maju. Ketika kita diproses, terima proses Tuhan itu. Tuhan lebih senang proses. Karena ketika kita diproses, kita akhirnya nanti tidak sombong. Akhirnya kita tidak angkuh. Akhirnya kita tidak memegahkan diri. Akhirnya kita berkata semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Iman kita harus sampai ke sana supaya kita betul-betul teguh di dalam Tuhan. Mari saya motivasi teman-teman, saya ajak teman-teman, apapun hari ini yang kau hadapi hari ini, percayalah dalam proses yang kau alami hari ini, Tuhanmu tidak pernah tutup mata terhadap engkau. Engkau mungkin yang bawa sakit penyakit, engkau yang mungkin bawa pergumulan yang berat, Tuhanmu itu hidup, Tuhanmu itu tidak mati, Tuhanmu itu luar biasa, Tuhanmu itu hebat. Mari mengerti, saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab, Yusuf, saudara. Yusuf diberi janji sama Tuhan bahwa dia akan menjadi kepala atas keluarganya. Dia jadi kepala pemimpin atas saudara-saudaranya. Tetapi dalam prosesnya kenyataannya tidak seperti itu. Dia malah jauh di bawahan kakak-kakaknya. Saking Tuhan bilang mau jadi pemimpin, tetapi di dalam prosesnya dia bukan jadi pemimpin. Justru masuk ke dalam sumur, dibuang di dalam sumur. Dikucilkan sama kakaknya, dijual malah lagi ke Mesir. Kalau dia mau komplain, kalau dia tidak ngerti prosesnya, dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, mana janjimu? Saya sudah setia, saya sudah mengerjakan semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Bukan saya jadi pemimpin, tetapi saya masuk di dalam sumur yang saya tidak tahu sampai kapan saya di sini. Tetapi akhir cerita Yusuf, saudara, prosesnya dia nikmati. Alkitab berkata bahwa gini, ketika dia bertemu saudara-saudaranya yang menyiksa dia, yang menjual dia, yang memfitnah dia, dia bilang, kamu memang mereka-rekakan yang jahat sama aku, tetapi Tuhan buat itu semua menjadi kebaikan buat aku. Proses itu yang Tuhan mau kita mengerti di dalam hidup ini. Jadi mari beriman, kita beriman sungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi memang harus kita kenal bahwa Tuhan juga itu berdaulat di atas segalanya. Tuhan lebih cinta proses daripada Tuhan mau plak. Ada orang yang berdoa, yang beriman langsung dijawab. Ada. Karena Tuhan lihat itu sudah tepat waktunya. Prosesnya sudah selesai, dia memang sudah pas untuk itu. Ketika Tuhan memberkati, menjawab, dia tidak angkuh. Ketika Tuhan menolong, dia tidak megahkan diri. Tetapi dia harus semakin mencari Tuhan. Nah, kalau hari ini kita terima proses itu, mari terima dengan senang hati, mari terima dengan lapang dada, mari terima dengan rasa syukur. Sebab ketika saudara menerima, semuanya mutar-mutar, saudara mutar-mutar. Saudara minta, Tuhan berikan saya kesabaran. Jangan heran ketemu teman-teman yang bikin-bikin jengkel ya. Saudara minta supaya saudara bisa mengampuni, tetapi ketika dihadapkan dengan tantangan, saudara tidak bisa mengampuni, makanya harus mengampuni. Selama terus berputar-putar dan Anda tidak mau terima proses Tuhan, makanya akan susah semakin lama, saudara. Jadi mari mengerti bahwa di balik iman kita, Tuhan punya kedaulatan di dalam setiap proses hidup kita. Amin. Itu yang pertama, saudara. Hal yang kedua yang kita perlu mengerti tentang upgrade. Tentang upgrade, kita punya faith, kita punya iman percaya. Yaitu yang kedua, iman berjalan bersama-sama ketaatan. Iman berjalan bersama-sama ketaatan. Kita baca ayatnya. Dalam Ibrani 11 dikatakan,
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan mempersiapkan bahtera. Nuh karena iman dia mempersiapkan bahtera. Karena iman dia taat. Abraham pun seperti itu, saudara. Karena iman Abraham taat. Saudara bisa bayangkan, Abraham disuruh bikin bahtera di atas gunung. Saudara bisa pikir enggak kalau bahtera itu sebesar apa dan harus geser ke gunung, ke laut nantinya kalau sudah jadi. Rasa-rasanya itu sebagai satu hal yang bodoh ya. Bikin bahtera jauh dari perairan, justru bikin di pegunungan. Tapi Alkitab mencatat karena iman dia percaya, dia tetap lakukan, dia tetap taat. Jadi seringkali ketaatan kita rasa itu sebagai satu hal yang bodoh. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tuntut kita untuk tetap mengerjakannya. Alkitab bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita nggak mau taat. Kita datang ke gereja tetapi yang ada hari-hari hidup kita terus bergaul, hidup di dalam namanya pergaulan yang Tuhan tidak kehendaki. Susah, saudara. Kalau saudara beriman tetapi saudara tidak mengerjakan ketaatan apa yang Tuhan mau, rasa-rasanya saudara akan terus dalam proses itu dan saudara akan lambat. Jadi iman harus berjalan beriringan sama ketaatan. Yang mau taat, mari angkat tangan buat Tuhan. Percaya ketaatan saudara mungkin hari ini dirasa orang dunia bilang tidak gaul, ya. Apa namanya itu yang vape apa? Yang rokok-rokok gitu. Ya, kesehatan saja bilang bahwa itu merusak tubuh. Kesehatan saja bilang tidak boleh. Ya kita ikut-ikut saja karena orang pergaulan dunia bilang kalau enggak begitu enggak gaul. Saudara biar saja orang dunia bilang enggak gaul. Karena ukuran gaul saudara itu ya Tuhan yang lebih baik. Saudara aktif di gereja, aktif melayani Tuhan, itu di mata Tuhan luar biasa. Mungkin bagi orang dunia apa sih tepuk-tepuk tangan di gereja, habis-habiskan waktu. Ya mungkin konyol buat dunia, tetapi tercatat di sorga. Oh hari ini anakku namanya Mario. Wah, terima kasih. Nah anakku namanya siapa? Wajah-wajah. Ya, saya tidak hafal namanya semua saudara. Ya, tapi masing-masing kita itu Alkitab bilang jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Itu saudara kerjakan. Maka ketaatan itu membawa saudara lebih. Ketaatan itu membawa saudara lebih di dalam Tuhan. Saudara bisa bayangkan Abraham disuruh taat, percaya sama Tuhan. Abraham pergi kau. Pergi ke suatu tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Saudara kalau ada perintah begitu, saudara apa yang saudara lakukan? Saudara pasti akan bertanya, kemana dulu? Ya, tujuannya kemana? Tetapi Abraham taat saja, dia melangkah, pergi saja, berangkat dari negerimu. Nanti akan saya tunjukkan ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Jalan saja. Dia berangkat, dia jalan. Dan pada akhirnya Tuhan berikan tempat yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Bahkan sampai dalam keadaan anaknya dia harus persembahkan kepada Tuhan. Dia bisa komplain sama Tuhan begini, Tuhan bisa-bisanya kau janji sama saya bahwa melalui Ishak keturunanmu, maka keturunannya akan banyak seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi kenapa harus kau minta untuk saya persembahkan? Ini dalam bahasa hari-hari ya. Kenapa harus kau minta? Abraham tidak ngeluh sama Tuhan, dia tetap kerjakan, dia taat. Alkitab mencatat dia bilang begini, saya tetap berikan anakku karena yang ku tahu sekalipun dia akan mati disembelih nantinya gara-gara perintah Tuhan itu, Tuhan sanggup
membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia punya percaya sejauh itu. Sekalipun terjadi bahwa dia harus disembelih, dia akan dibangkitkan nanti. Karena melalui keturunan Ishak, keturunannya akan terus berlanjut seperti pasir di laut, bintang di langit. Poinnya di mana saudara? Ketaatan. Jadi mari belajar taat. Saudara yang hari ini mungkin rasa-rasanya belajar, terus belajar dalam ketaatan yang kecil-kecil, ketaatan apa yang Tuhan mau. Alkitab juga bilang begini teman-teman, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintahku. Jadi taat adalah bukti kita mengasihi itu Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab catat bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kita berharap untuk Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau mengasihi Dia. Bagaimana ceritanya? Oleh karena itu bukti kita mengasihi Tuhan, mari belajar taat. Supaya segala hal, apapun itu, Alkitab bilang segala hal yang kau rindukan itu akan terjadi atas kehidupan saudara. Pasti yang terbaik. Ada yang hari ini pengen menikah, angkat tangan. Ada yang pergumulannya mau menikah. Susah enggak jodoh dari Tuhan? Susah enggak? Susahkah? Kalau kita bilang susah, ya susah. Karena Tuhan bilang jadilah sesuai imanmu. Tapi memang ada waktunya Tuhan. Ya susah-susah kadang-kadang ya memang karena ya mungkin karena kakak sudah menikah. Jadikan contoh bahwa memang jodoh dari Tuhan, tapi belajarlah untuk melihat bahwa selalu cari yang memang didoakan dulu ya. Kesimpulannya begitu. Doakan dulu. Karena setiap kita tidak pernah lepas dari perjalanan rohani. Satu dengan yang lain itu sama, beda. Jadi tidak bisa kita copy paste pengalaman rohaninya orang ke kita atau sebaliknya. Tetapi satu poinnya, bahwa kita punya Tuhan yang sama. Yes, kita punya Tuhan yang sama, Allah semesta alam yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Pegang itu saudara, pegang itu. Haleluya. Lanjut saudara. Hal yang ketiga, bagaimana kita mau upgrade iman kita. Alkitab bilang begini, iman itu harus percaya penuh, jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang begini, kita berikan Tuhan ini pergumulanku. Tetapi karena mungkin situasi dan keadaan atau logika kita lebih tinggi daripada iman, kita kan seringkali ketika kita sudah berdoa, kita berikan sama Tuhan, kita sepertinya ngambil lagi. Kita pikir, bisa enggak ya? Terjadi enggak ya? Karena yang ada hanya kita dibatasi oleh logika kita, dibatasi oleh pemikiran kita, bahwa enggak bisa dengan cara itu. Tetapi bagi Tuhan itu luar biasa, pasti Tuhan kerjakan. Jadi iman itu kalau kita mau upgrade, jangan hanya sebatas hari Minggu, jangan hanya sebatas di gereja, tetapi ketika kita keluar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, situasi dan keadaannya boleh mengganggu, boleh mempengaruhi hidup kita, boleh mempengaruhi iman kita, tetapi harus tetap terus percaya. Ayatnya yuk kita baca. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Kakak bacakan buat saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut
yang diombang-ambingkan kian kemari oleh apa? Angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan minta kita beriman kok. Tetapi betul-betul jangan kau tarik lagi begitu. Jangan kau ragu akan saya. Petrus ketika naik berjalan di atas air, dia percaya karena Yesus yang pegang dia bersama Yesus. Tetapi lama kelamaan logikanya jalan. Betul air sekelilingku. Akhirnya dia tenggelam. Karena dia tidak percaya. Begitu juga ketika Yesus meredakan angin topan, padahal Yesus ada di dalam perahu itu. Seharusnya mereka percaya ada Yesus, tidak mungkin. Yesus saja yang menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati yang ada di atas perahu. Kenapa hari ini kita harus takut? Murid-muridnya bangun, Yesus. Kita akan binasa. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa rasa-rasanya ada yang mempengaruhi iman kita, membuat kita tidak percaya, mari tanggalkan itu. Bilang, Tuhanku besar, Tuhanku bersama dengan aku, Tuhanku yang menolong aku dulu, dia tetap menolong aku hari ini. Dia yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi iman kita harus di-upgrade sampai ke sana. Jangan cuma satu hari kita percaya, hari berikutnya tidak percaya. Harus percaya penuh, jangan bimbang. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan malam hari ini. Ada 3 hal yang kita pegang. Yang pertama, mari perdalam pengertian kita akan iman. Karena Tuhan yang berdaulat di atas segalanya. Yang kedua, iman berdampingan berjalan bareng dengan ketaatan. Dan yang terakhir, iman tidak berhenti sampai 1 hari 2 hari. Terus berimanlah, jangan pernah bimbang. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Engkau bekerja.